What's up everybody, welcome back with me. Hari ini gue mau nge-share gameplay gue bermain games Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops Origin tahun 2010 yang dirilis oleh Activision. Oke guys, jadi gue hari ini berperan sebagai Alex Mason, agen CIA yang diibaratinnya itu kena genjutsu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu brainwash. Jadi si Mason ini menjadi aktor utama di games kali ini, dan sekarang kita akan pergi ke negara Kuba, di mana misi kita kali ini yaitu membunuh Fidel Castro, sang diktator pemimpin Kuba. Oke, here we go. Kita langsung aja mainin gamesnya. Oke, ini ada apa ya? Api gitu. Oh. Oke, gengs, gue kenalin ya 4 orang ini. Kecuali cewek yang satu ini yang pakai baju merah joget-joget gak jelas. Ini yang ada rokoknya di lengannya itu namanya Woods. Yang agak ganteng ini Carlos. Carlos ini orang Kuba, orang sini, pemilik bar ini. Terus yang agak botak hitam itu namanya Bowman. Jadi Woods, Bowman, dan Mason itu bersahabat, guys. Jadi satu geng di agensi IA ini. Oke, kita kedatangan tamu. Gue yang ngerti mereka ngomong apa. Oke. Ya bang, ya sorry bang. Ya sorry bang, itu cewek gak apa lah bang, lo apa-apain lah. Waduh gengs. Oke, tembak dulu. Alright, Woods. Oke gengs, kita misi dimulai gengs. Kita udah pemanasan dan dikasih adrenalin. Oke, Woods. Kita tembak dulu. Wow, mobil datang nih. Wah, kita ratain. Meledak gengs. Meledak. Nah, kita ledakin lagi. Oke, by the way, Call of Duty Black Ops ini, ya sembari gue main game, gue mau jelasin dikit. Itu ngejelasin tensi panas perang dingin antara kubu komunis dan kubu liberal ya. Yang mana kubu komunis ini, sialan di mana tuh? Mobil ini meledak, gengs. Di mana kubu komunis ini diwakili oleh negara adik kuasa pada saat itu ya, pada saat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu Uni Soviet. Dan banyak musuh. Oke, gimana nih? Kabur. Oh, itu tuh masuk. Oke, bentar. Suerte, kayaknya suerte tuh bahasa Latinnya suar deh. Oke. Kita kabur dulu. Wow. Woods, hati-hati Woods. Anjir, ditendang itu jendela mobil. Oke. Si Mason lagi nge-play. Oke, jadi si perang dingin ini antara Uni Soviet, negara dikuasa setelah Perang Dunia II, itu tensinya meninggi dengan negara adidaya yang bernama Amerika Serikat. Oke, kita ada di scene baru. Kayaknya kita harus main Flying Fox, gengs. Wow, itu sinyalnya itu. Oke. Kita main Flying Fox. Siap. Go. Nah, kita akan mencari Fidel Castro kali ini.
Oke siap, gue singkirin dulu ini orang. Jadi si Fidel Castro itu seorang pemimpin negara Kuba. Jadi negara Kuba ini negara yang pro komunis gitu, gengs. Bahkan di ada sejarahnya kapal selam, terus peluncur rudal nuklir Uni Soviet itu disimpan dan ditempatkan di Kuba. Karena posisi Kuba ini dekat sekali dengan Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat menganggap Kuba ini sebagai ancaman untuk mereka. Oke. Wow, kita singkirin dulu semua musuh di sini. By the way, gengs, senjata yang gue pakai ini namanya M16 ya, M16. Jadi senjata paling akurat di dunia dan musuh dari M16 yaitu AK-47 atau AK-47. Kita harus ikutin si Woods. Oke, stay close. Shoot. Nah, perang dingin yang di sampai aduh, bentar, gengs. Ini musuhnya lagi banyak nih. Oke, perang dingin yang terjadi di era tersebut itu sebenarnya perang proksi ya, gengs ya. Jadi Amerika Serikat mempunyai boneka atau negara boneka dan Uni Soviet juga mempunyai negara boneka. Aduh, masih banyak musuh nih. Gue lagi ngomong juga. Oke, singkirin dulu. Woi. Oke, singkirin dulu, gengs ya. Jadi ini geter amat nih gedung. Wow, apa nih namanya? Oh, slow motion. Ternyata di game ini ada fitur slow motion yang bisa ngebantu kita nembak lebih akurat lagi. Gue inget games Most Wanted dengan fitur slow motionnya kita bisa belok kecot manja gitu, gengs. Astagfirullah. Kayaknya ini si Fidel Castro nih. Ih, amit-amit nih cewek ditolongin malah nembak balik. Waduh, sadis, Woods. Sabar, Woods, sabar. Hidup emang susah, Woods. Sabar, apalagi di negara Wakanda gini, Woods. Oke, kita ada misi baru yaitu escape. Jadi kita harus melarikan diri setelah kita berhasil membunuh Fidel Castro. Ya, masih banyak musuh, gengs. Mantap, gue kayak John Wick nih. Oke, untuk pistolnya gue suka nih ya. Nama pistolnya itu ASP. Jadi itu kecil tapi ringan gitu, guys. Sehingga pergerakan movement gue untuk membunuh musuh-musuh itu cepet, gengs. Waduh, susah amat nih. Alat. Ya bentar, gengs. Gue eliminasi nih para musuh-musuh. Para tentara Kuba gue eliminasi dulu. Aduh, sakit nih.
gue fokus dulu gengs. Nah ini gengs yang gue suka dari ASV ini. Untuk reload sama switching senjatanya cepet banget. Jadi kalau lo peluru habis nih, M16 gue habis pelurunya, gue tinggal switch ke ASP sambil lari ke musuh, udah modar mereka. Oh itu ada di atas tuh. Oh banyak musuhnya. Oh ada RPG nih. Ya reload dulu. Kita ganti ke RPG. Boom. Nah, ngomongin perang dingin ya, yang proxy kemarin sambil gue nembak-nembak. Sakit. Wah, gue mati gengs. Gue modar, gue kok bangke lah. By the way ngomongin yang perang dingin tadi, jadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet itu menyebabkan perang baru, di mana perangnya itu namanya perang Indochina, gengs. Jadi Amerika dan Uni Soviet itu punya negara boneka yang berperang. Uni Soviet dengan komunisnya itu mewakili Vietnam Utara, dan Amerika dengan demokrasinya mewakili Vietnam Selatan, sehingga terjadilah perang Vietnam yang berlangsung agak lama ya, dari tahun 1960-an dan berakhir di tahun 1970-an. Oh BTR, mantap. Nah BTR ini termasuk panzer yang paling diandalin di Uni Soviet ya. Kalau di Indonesia namanya itu kan Panzer Anoa ya. Battle Propelled Vehicle gitu ya. Bahasa Inggris gue mantap, gengs. Oke, gue lari dulu. Kayaknya di kebun apa ya? Tebu ya, di kebun tebu. Jadi misi kita itu harus bukan mencari ya, tapi harus mencapai pesawat yang udah disiapin oleh si Carlos. Adrenalin junkie. Lari dulu kita pakai pistol biar lebih cepat larinya. Oh itu tuh pesawat yang udah disiapin si Carlos. Ayo move. Ayo Bowman, tuh si Bowman juga lihat tuh. Dia larinya kenceng amat kayak yang dikejar setan gitu. Apaan tuh? Gue kenapa barusan guys? Iya, kita dikasih senjata Rambo nih guys. Jadi untuk kabur dari hanggar ya atau landasan pesawat ini, kita harus meratakan semua musuh di sini. By the way untuk senjata ini biasanya ada apa ya, kelemahan di laras. Kalau terlalu panas larasnya bisa meleleh gitu guys. Jadi senjata ini biasanya senjata mesin-mesin ini kayak M60, M249 dan SPM2 yang dari Pindad itu harus selalu membawa laras cadangan biar dia bisa ganti laras ketika dia udah gak ada. Oke, kita ada problem, jadi si landasannya udah diblok sama tentara Kuba. Oke, kita disuruh lari ke sana, kita lari dulu. Oh, go. Sorry geng, suara gue habis. Oke, udah clear. Bangke lah, kita ditinggalin. Parah amat sih, gue udah selamatin, dia ninggalin gue. Anjir, ini apa nih? Kayaknya kita ketangkap deh gengs, kita ketangkap, tapi gue gak tahu ketangkap siapa. Ternyata plot twist gengs, si Fidel Castro yang kita tadi kira udah kita bunuh, udah kita tembak, yang lagi in the high ternyata masih hidup. Sedangkan yang tadi mati itu double-nya ya, atau agen yang menyerupai dia ya. Oke, ini Dragovic.
sang musuh di games ini. Oke gengs, gitu aja misi kali ini. Misi Operation 14 in Cuba. Jadi misi yang gagal untuk membunuh Fidel Castro. Kita lanjut lagi di lain waktu. Oke, semoga kalian terhibur dan video gue ada manfaatnya ya. Oke, see you next time and bye-bye.